Hidup kurang sukses, seringkali gagal, kurang bahagia, tidak ada obatnya, dan tidak perlu ke dukun. Apa yang perlu kita lakukan? Banyak dan hal-hal kecil yang dapat diperbuat untuk membuat hidup kita lebih merasa bahagia. Salah satunya, jangan terlalu sering terbawa dengan perasaan alias baper. Sedikit-sedikit merasa tidak bisa, tidak diperlukan, tidak enak, sungkan, dan lain sebagainya, yang mestinya tidak perlu kita masukkan ke dalam perasaan. Bahkan merasa hebat sendiri, paling kuat, kaya, miskin, kecil, besar, dan paling merasa yang lebih daripada yang lain. Ada pepatah mengatakan, di atas langit masih ada langit. Sebaik-baiknya kita masih ada yang lebih baik daripada kita. Seburuk-buruknya kita masih ada yang lebih buruk daripada kita. Mulailah mengatur waktu dengan sebaik mungkin untuk memulai kegiatan kita sehari-hari. Bertemu dan berada di lingkungan yang tepat. Misalnya, pastikan waktu kita dalam sehari-hari kita habiskan dengan orang-orang yang benar-benar mendukungmu, baik di lingkungan sekolah, kerja, di rumah, tetangga, saudara, siapapun yang bertemu dengan kita, mereka selalu memberi semangat untuk meraih mimpi, cita-cita. Adalah mereka yang mendorongmu bangkit dari keterpurukan. Terpenting, mereka orang-orang yang mau menerima dan mencintaimu apa adanya. Orang-orang yang tidak akan menilai tindakanmu tanpa tahu maksud dibaliknya. Jujur pada diri sendiri juga orang lain. Untuk menutupi kekurangan pada diri sendiri, tidak perlu memaksakan diri dengan tidak perlu. Setiap lawan bicara, pelajari maksudnya. Apakah yang ditertawakan sebuah basa-basi atau memang dia menertawakan sesuatu hal yang memang perlu, ataukah dia memberi tawaran yang sebenarnya untuk kita. Kadang kita terbawa perasaan ketika mendapat pujian dari seseorang lalu ditertawakan sesuatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan, bantuan, dan lain sebagainya. Hanya penawaran tersebut memang benar-benar mau ditawarkan untuk kita atau hanya sekedar isapan jempol saja. Memahami lawan bicara juga sangat penting untuk kita dapat melakukan tindakan. Misalnya, ada seorang wali murid menawarkan saya untuk datang ke rumahnya memberikan pelatihan ekstra membatik untuk anaknya yang akan mengikuti lomba. Saya gelisah beberapa hari dan karena membutuhkan uang, akhirnya saya benar-benar mendatangi rumahnya. Lalu saya bertemu dengan anaknya. Sempat belajar membatik tentang pewarnaan, dan 2 hari lagi lomba dimulai. Setelah itu memang benar-benar saya diberi uang untuk sekedar jasa tambahan. Setelah lomba, ternyata anaknya tidak menang, dan seperti ada yang berbeda saya rasakan. Ternyata memang penawaran yang dianjurkan sebenarnya adalah sebuah basa-basi kesopanan dalam lingkungan kerja, di mana posisi saya hanya seorang guru ekstra dan beliau pengurus selaku komite sekolah. Selanjutnya, saya kemudian mengalihkan dan mencoba mempelajari mana yang cuma basa-basi, sekalipun nantinya basa-basi akan memberikan sesuatu yang menguntungkan. Menurut Anda, perlukah kita bersandiwara? Sesekali memang perlu. Basa-basi untuk memulai pembicaraan, mencari kenalan, atau membuang rasa bosan ketika menunggu antrian di dokter gigi yang panjang sekali, atau menunggu di terminal, stasiun, bandara saat pesawat atau kendaraan mengalami kemunduran jadwal. Dengan mengobrol bertemu seseorang barangkali akan dapat membuang rasa bosan, atau bahkan ia akan mengajak kalian makan bersama, menjadi teman dekat, atau malah merugikan. Seseorang teman saya mengatakan di sebuah dalam bus perjalanan Surabaya-Semarang bertemu dengan seseorang yang kemudian menjadikannya seseorang yang cukup sukses. Ternyata teman saya ditawari bisnis komputer second, dan itu membuatnya beberapa tahun, sekitar 2 tahun, dia memiliki proyek jual komputer second yang memberikan pemasukan yang besar bagi keuangannya.
padahal hanya sekedar bertemu secara tidak sengaja di dalam bis malam, tetapi bisnisnya hanya berlangsung selama 2 tahun dan selanjutnya tidak ada kabar lagi karena pebisnis itu dilanjutkan oleh temannya sendiri yang kemudian menikungnya hingga peluang yang diperolehnya menjadi lepas. Untuk membangunnya kembali adalah hal sia-sia dan kemudian ia bekerja menjadi seorang supir pribadi, seorang pejabat yang mengantarkannya menjadi pegawai tetap di pemerintahan. Sesuatu yang berlebihan memang ternyata kurang bagus, kelebihan berat badan, kelebihan beban di tas, kelebihan merasakan sesuatu dengan perasaan, terbawa oleh perasaan yang tidak tepat pada tempatnya menjadi bumerang bagi diri sendiri.